Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek audio dulu ya. Apakah suara saya masuk? Kok sepertinya agak ngadat-ngadat ini. Mungkin laptop saya sedang update ya. Jadi kalau update itu memang tiba-tiba menyebabkan lag ya. Itu yang kurang saya senangi dari OS yang sekarang. Tapi apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Kita memang harus menggunakan Windows ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas turunan ya. Bab turunan ini merupakan pertemuan ke-7 yang menjadi materi terakhir sebelum kita ujian mid semester ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah mempelajari turunan dulu ketika di SMA kelas 2 dan kelas 3 ya. Nah, pokok bahasan dalam kuliah kalkulus pada bab turunan ini adalah rumus dasar turunan, turunan fungsi aljabar, turunan dasar turunan ya, aturannya, kemudian aturan turunan secara berantai, dan turunan fungsi trigonometri. Ya. Jadi kita berangkat dari konsep dasar turunan itu ya. Di sini ada grafik semacam garis. Nah, suatu garis itu pasti punya gradien atau nilai kemiringan. Nilai kemiringan ini dipengaruhi oleh delta Y dibagi dengan delta X. Nah, karena posisi garis itu bisa di kuadran 1 atau kuadran manapun, maka nilai Y-nya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi M ini nanti nilainya tergantung di kuadran mana yang ada Y negatif atau Y positifnya. Oke, tapi di sini kita berbicara bahwa ketika nilai gradien itu sangat kecil atau mendekati 0, maka dia akan dihitung dengan limit. Jadi sebelum itu kita flashback kembali ya. Jadi rumus gradien itu adalah M, gradien dari garis AB itu adalah delta Y antara titik A dan titik B, kemudian dibagi dengan delta X antara X-nya A dengan X-nya B ya. Nah, ini sama saja dengan tangen alfa. Alfa adalah sudut yang dibentuk antara kemiringan garis dengan garis lurus yang tegak lurus dengan sumbu Y ya. Nah, sudut alfanya ini. Jadi gradien ini bisa kita samakan dengan tangen ya, tangen alfa. Nah, delta Y ini adalah Y2 kurangi Y1, kemudian delta X itu adalah X2 kurangi X1 atau selisih antara X2 kurangi X1. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari gradien yang sangat kecil sekali, berarti kita membutuhkan limit delta X-nya itu mendekati 0 ya. Limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X itu sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga bisa kita rumuskan seperti ini. Limit delta X mendekati 0, Y2 tadi adalah fungsi daripada X2 atau Fx2, Y1 adalah fungsi daripada X1 atau Fx1 ya. Jadi limit delta X mendekati 0 dari Fx2 dikurangi Fx1 dibagi delta X. Dengan delta X yang sangat kecil mendekati 0, maka itulah yang disebut dengan turunan atau derivatif dari Y terhadap X ya. Derivatif dari Y terhadap X. Mengapa dikatakan terhadap X? Karena X-nya ini adalah variabel bebas yang menentukan nilai Fx-nya atau yang menentukan nilai Y-nya. Sehingga di sini variabel bebasnya adalah X, maka ini disebut turunan Y terhadap X ya. Turunan Y terhadap X ya. Derivatif dari Y terhadap X ya. dy per dx ini adalah limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X dirumuskan seperti ini. Limit delta X mendekati 0 dari Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X ya. Dengan delta X-nya itu mendekati 0, maka ini hampir sangat tipis sekali ya. Seperti seolah-olah Fx dikurangi Fx, tapi di sini ada sebenarnya delta X yang sangat mendekati 0. Dan itu adalah nilai daripada gradien yang sangat kecil. Jadi turunan itu seperti nilai kemiringan ya, kemiringan yang sangat kecil sekali dari ini. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa nanti kalau 2x itu diturunkan, itu adalah 2, kemudian kalau konstanta diturunkan itu menjadi 0, itu dasarnya dari sini. Ya, jadi sambungan dari turunan ini adalah dari konsep limit ya. Seperti itu. Nah,
Kemudian kalau delta X tadi itu kita notasikan sebagai H, maka dy per dx atau f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx per H ya. Nah, sekarang contoh pada soalnya ya. Misalkan carilah dy per dx dari y sama dengan k. Di sini y-nya adalah konstanta, tidak memuat variabel x, sehingga berapapun x-nya, maka y-nya adalah nilainya tetap konstan sebesar k-nya ya. Nah, y aksen atau turunan dari y terhadap x atau dy per dx ini sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi H. Nah, di sini y-nya sama dengan k, berarti di sini berapapun x yang dimasukkan, apakah x plus h atau x plus a plus x atau x plus z plus h, maka nilai y-nya tetap atau fx-nya itu akan tetap sama dengan k ya. Jadi berapapun masukannya, y-nya itu akan sama dengan k. Maka di sini fx plus h-nya sama dengan k ya. Kita gantikan dengan k, kemudian dikurangi fx-nya juga sama dengan k. Oke, sampai di sini suatu bilangan konstanta dikurangi bilangan konstanta itu adalah 0 ya, 0 per H. 0 per H ini berapapun 0 dibagi bilangan berapapun maka sama dengan 0 ya. 0 per H itu sama dengan 0. Ya, sehingga ini sama saja limit dari H mendekati 0 dari 0 ya. Nah, maka hasilnya 0. Begitu. Kemudian ini y aksen dy per dx. Misalkan kita mencari turunan daripada y sama dengan x ya. Carilah dy per dx dari y sama dengan x. Nah, di sini berarti dy per dx-nya itu adalah limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx per H, dengan kita gantikan ya, fx plus H-nya sama dengan berapa? Berarti x plus H, karena y-nya sama dengan x, berarti fx sama dengan x ya kan, berarti x plus H, berarti fx plus H-nya sama dengan x plus H ya, karena fx-nya sama dengan x, maka fx plus H-nya berarti sama dengan x plus H ya. Kemudian di sini fx tadi atau y sama dengan fx sama dengan x, berarti kita gantikan dengan x. Nah, di sini x dikurangi x ini 0, kemudian h-nya bisa kita coret ya. H-nya tidak sampai dengan 0, berapapun nilai h ini bisa kita coret sehingga nilai 1 ya. Berarti limit daripada h mendekati 0 dari limit h mendekati 0 dari h per h itu adalah 1 ya. Di sini. Jadi jika fx-nya itu sama dengan 1x diturunkan itu adalah 1, 2x diturunkan adalah 2. Kalau 3x kuadrat diturunkan itu berarti 6x ya, 3 dikali 2 kali x. Jadi asal mulanya seperti itu. Kalau konstanta diturunkan itu sama dengan 0, kemudian kalau y atau fx-nya tadi merupakan fungsi x berorder 1 seperti ini, maka hasilnya adalah konstantanya x ya. Kalau di sini 2x ya 2, kalau di sini 1x hasilnya 1, turunannya adalah 1. Kemudian kita mencari turunan daripada y sama dengan x kuadrat, berarti dy per dx dari x kuadrat ya. Oke, kita masukkan untuk limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini berarti ini fx sama dengan x kuadrat, berarti kalau yang dimasukkan tadi x itu sama dengan x kuadrat, kalau yang dimasukkan itu x plus h, maka ini menjadi apa? X plus h dikuadratkan ya. Kalau tadi fx itu sama dengan x kuadrat, berarti kalau yang dimasukkan itu adalah x plus h, berarti x plus h-nya dikuadratkan, dikurangi dengan fx sama dengan y sama dengan x kuadrat. Y itu sama dengan fx ya, ingat ya. Nah, di sini kita kuadratkan x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat ya, dikurangi x kuadrat. Ini ada yang bisa kita keluarkan ini. Ini x kuadrat kurangi dengan x kuadrat, hilang x kuadratnya, kemudian menjadi 2xh plus h kuadrat ya. Di sini h-nya bisa kita keluarkan, h dikali 2x plus h dibagi h.
H dikali 2X plus H dibagi H. H-nya bisa kita coret. Kemudian H mendekati 0. Di sini 0. Ya, kita gantikan dengan 0 sehingga menjadi 2X hasilnya. Jadi turunan daripada X kuadrat adalah 2 dikali X pangkat 1. Kemudian, nah ini bisa Anda coba sendiri dengan cara itu. Dan untuk turunan yang seperti ini, dy per dx dari y sama dengan x pangkat n, maka ini bisa dirumuskan dengan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan n dikali x dipangkatkan n-1 ya, pangkatnya berkurang. Ya, jadi asal mulanya seperti ini ya dari limit tadi, dari perhitungan limit. Kemudian kalau misalkan tadi konstanta itu kok menjadi 0, kemudian kalau X berorder 1 menjadi 1 atau menjadi nilai konstantanya itu, maka itu awal mulanya itu dari perhitungan limit mendekati 0 ya. Kemudian bisa dirumuskan seperti ini, rumus yang sudah jadi ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ketika y sama dengan k, maka turunan daripada y-nya adalah 0 atau konstanta itu diturunkan itu sama dengan 0. Ketika y sama dengan x, maka turunan daripada y adalah 1 atau nilai dari koefisien x-nya. Ketika x-nya ada 1. Kemudian y sama dengan y kuadrat, maka turunan daripada y-nya adalah 2x ya. Ini menggunakan aturan n kali x dipangkatkan n-1 ya. Kemudian ini y, ini juga menggunakan aturan tadi. Y sama dengan x pangkat 3 diturunkan itu sama dengan 3 dikali x pangkat 3 min 1 ya. Jadi 3x kuadrat. Kemudian y sama dengan 1 per x. Nah, ini x pangkat min 1 turunannya berapa? Ya, min 1 kali x min 2. Min 1 kali x pangkat min 2 menggunakan aturan n kali x pangkat n min 1 juga ya. Nah, carilah dy per dx dari ini ya. Misalkan 1fx sama dengan 2x plus 3. Kita gunakan rumus dasarnya, dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx dibagi h ya. Nah, kalau misalkan fx-nya itu sama dengan 2x plus 3, berarti fx plus h-nya berarti tinggal bagian x-nya diganti x plus h ya. Berarti di sini 2x plus h ditambah 3 dikurangi, nah fx-nya tinggal digantikan 2x plus 3. Sehingga menjadi 2x plus 2h ditambah 3 dikurangi 2x min 3 ya. Seperti ini. Maka ini kalau kita kurangkan 2x min 2x hilang, kemudian 2h ditambah 3 kurangi 3 hilang. Tinggal 2h per h ya. Bisa kita coret hanya sehingga limit daripada 2x atau turunan daripada 2x plus 3 itu sama dengan 2 ya. Turunan daripada 2x sama dengan 2, turunan dari 2x plus 16 atau plus 11 sama dengan 2 ya. Terbukti ya dengan metode limit ini rumus dasar asal mulanya ya. Jadi asal mulanya kita menggunakan rumus n kali x pangkat n min 1 tadi itu dari perhitungan limit seperti ini. Jadi ini turunan itu adalah nilai limit dari fungsi x itu dengan delta yang sangat kecil sekali, mendekati 0. Kemudian fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x. Nah, turunannya berapa? Turunan dari y terhadap x ya. Turunan dari fx terhadap x-nya. Jadi berarti ini limit h sama dengan 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Maka di sini x kubiknya dan 7x-nya diganti dengan x plus h. Berarti di sini x plus h pangkat 3 ditambah fx-nya adalah x plus h pangkat 3 ditambah 7 kali x plus h, kemudian dikurangi dengan fx-nya ini ya. Nah, ini dihitung dulu sehingga menjadi seperti ini. Dikurangi dengan x pangkat 3 dikurangi 7x ya. Nah, sehingga didapatkan hasil ini. Kemudian di sini karena semuanya memiliki pengali h, hanya bisa kita coret ya, bisa kita coret. Di sini hanya hilang untuk yang 3x kuadratnya, kemudian 3x kuadrat ini hanya masih pangkat 1, kemudian h pangkat 3-nya menjadi h pangkat 2, kemudian ini menjadi 7, ini hanya pangkat 2 harusnya ya. Maka ketika hanya 0, ini menjadi 3x kuadrat plus 7 ya. Jadi yang ini 7x diturunkan 7, kemudian ini 3x kuadrat ya.
3x kuadrat plus 7. Nah ini harusnya H kuadrat ya, ini H pangkat 3 per H ya. Nah definisinya turunan fungsi, sekarang ini kita masuk ke suatu fungsi hasil turunan yang diisi dengan nilai ya. Turunan fungsi f di A dinyatakan oleh f aksen A. Jadi kita cari dulu f aksennya, barulah hasil daripada f aksennya itu kita isi dengan A, begitu ya. Nah f aksen A sama dengan limit H mendekati 0 dari FA plus H dikurangi FA per H. Jadi ibaratnya ini adalah Fx ya. F aksen X, limit H mendekati 0, F X plus H dikurangi Fx per H. Cuma X-nya diganti A, begitu. Ya, oke. Ini langsung bisa diterapkan. Jadi nanti X-nya, X plus H-nya itu, X-nya diganti dengan nilai X-nya berapa di sini gitu. Tentukan turunan fungsi Fx ya. Dengan Fx itu sama dengan X kuadrat min 3x di X sama dengan 1. Berarti langsung di sini kita hitung F aksen 1, limit H mendekati 0 dari F, X-nya kita ganti 1 ya, karena X-nya 1 di sini yang ditanyakan. F 1 plus H min F1 ya. Langsung satunya menggantikan Fx-nya di sini. Nah, F1 plus H berarti ini diganti X-nya diganti 1 plus H. 1 plus H kuadrat min 3 kali 1 plus H, ya kan? Kemudian di sini F1 berarti tinggal dimasukkan saja satunya. Berarti 1 dikurangi 3. Ya. Di sini 1 plus H kuadrat dikurangi 3, X-nya diganti 1 plus H dikurangi dengan nilai dari F1. F1 adalah 1 min 3 ya, dalam kurung ya. Dalam kurung karena 1 min 3-nya itu merupakan satu kesatuan pengurang, ya. Nah, ini dihitung seperti ini. Min 3 min 3H, kemudian ini 1 kurangi 3 itu min 2 ya. 1 kurangi 3 min 2 plus 2 jadinya. Kemudian ini adalah 1 kuadrat plus 2H plus H kuadrat ya. Ketika dihitung nanti hasilnya adalah H kuadrat min H. Ini bisa kita keluarkan H-nya, berarti menjadi H kali H min 1 per H. H-nya hilang, hanya mendekati 0 berarti min 1 ya. Hanya kita substitusi 0 berarti min 1. Berarti hasil daripada ini, hasil turunan daripada X kuadrat min 3X di X sama dengan 1 itu adalah min 1, di X sama dengan 1 ya. Kalau tidak ada di X sama dengan 1 berarti 2X min 3 hasilnya. 2X min 3. Coba aja 2X min 3 ini ya, misalkan kita turunkan dulu F aksen X-nya 2X, berarti kita cari F aksen X-nya berarti 2X min 3. Sekarang X-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 kurangi 3, hasilnya min 1 juga. Ya, sama ya. Teorema diketahui Y sama dengan Fx. Jika F aksen A ada, maka berarti F continue di X sama dengan A. Ya, jika turunan Fx ketika X-nya itu digantikan A itu terdefinisi, maka F-nya itu berarti continue di X sama dengan A. Ya. Nah, ini aturan turunan, aturan pengembangan dari turunan. Yang pertama, Y sama dengan K dikali U, maka turunan daripada Y adalah K dikali turunan daripada U ya. K adalah konstanta, U kemudian V itu adalah fungsi yang melibatkan variabel X ya. Fungsi yang punya ada variabel X di dalamnya ini. Berarti Y sama dengan K dikali suatu Fx ya, yang ada X-nya, maka hasil derivatifnya atau turunan Y-nya itu adalah K dikali fungsi turunan daripada fungsi Fx-nya tadi. Kemudian Y sama dengan U plus V. Ini Y aksennya adalah turunan daripada U ditambah turunan dari V. Kemudian Y sama dengan U kurangi V, maka Y aksennya atau turunan dari Y itu adalah turunan U dikurangi turunan V. Kemudian Y sama dengan U kali V. Ya, jadi ini perkalian antara fungsi Fx yang pertama dikalikan fungsi Fx yang kedua, maka turunan daripada Y aksennya adalah turunan daripada U kali V ditambah U dikali turunan dari V. Kemudian Y sama dengan U per V, maka Y aksen atau turunan daripada Y ini sama dengan turunan daripada U kali V dikurangi U kali turunan daripada V dibagi V kuadrat. Bukan turunan, ini dibagi V kuadrat, jangan lupa ya. Kalau yang perkalian tidak ada pembaginya. Kalau yang penambahan ini dikurangi, aturannya seperti ini, selang-seling seperti ini ya, yang diturunkan dikurangi tapi dibagi V kuadrat.
Nah, diketahui U sama dengan 3x min 5 dan V adalah x kuadrat plus 7, sama-sama fungsi fx ya, cuma beda. Nah, kemudian A, Y sama dengan 2U ya. Untuk A ini, Y sama dengan 2U. 2 dikali U-nya tadi 3x min 5, 2 kali 3x min 5. Maka turunan daripada Y ini sama dengan 2 dikali turunannya U ya. 2 dikali turunannya U berapa? 3 ya. 3x min 5 kalau diturunkan, ya berarti sudah jelas pasti diturunkan terhadap X. Pasti dy per dx dari 3x min 5. Atau kita sebut saja langsung U aksen itu turunan daripada fungsi fx yang di sini. Maka ini U aksennya adalah 3 ya. Nah, ini untuk menguji kebenaran rumus tadi ya. Y sama dengan KU, maka turunannya adalah K dikali turunan daripada U ya. Berarti ini 2 dikali turunan daripada ini. 2 kali turunan aksen U aksen. Kemudian untuk Y sama dengan U plus V ya. Misalkan U ditambah V seperti ini. Maka turunan daripada Y-nya adalah turunan dari masing-masing fungsi atau operannya. Ya, jadi turunan daripada Y-nya sama dengan turunan dari U ditambah turunan dari V. Masing-masing diturunkan. Ini 3 ditambah 2X. Ya. Kemudian Y sama dengan U kurangi V, maka fungsinya dikurangi dulu, baru diturunkan ya. Hasilnya 3 dikurangi 2X. Ini 3X min X kuadrat. Kemudian ini plus 2. Ya. Min 3x min 5 plus 7 berarti 3x plus 2 min x kuadrat. Min x kuadrat itu kalau diturunkan min 2x ya. Berarti tinggal 3 min 2x turunannya. Kemudian untuk Y sama dengan U kali V, U dikali dengan V, fungsi U dikali dengan fungsi V dikali, hasilnya seperti ini. Turunan, jadi ketika diturunkan ya hasil perkalian ini sama saja turunan daripada U dikali V ditambah U dikali turunan dari V ya. Turunan daripada U-nya itu 3 dikali dengan V X kuadrat plus 7 ditambah dengan U 3x min 5 dikalikan dengan turunan daripada V 2x ya. Dikalikan ini seperti ini. Ini akan sama ketika kita mengalihkan ini dulu, kemudian kita turunkan hasilnya dengan ini. Ini akan sama, ini lebih cepat ya. Sudah dengan rumus yang teruji. Kalau yang ini kita hitung secara sekuensial, ini selesaikan dulu U kali V-nya, baru Y aksennya nanti belakangan. Nanti akan ya sama hasilnya, tapi lebih lama ya. Kalau ini lebih cepat. Kemudian Y sama dengan U per V, 3x min 5 dibagi x kuadrat plus 7, ini kita gunakan untuk mencari turunannya atau Y aksennya sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat ya. Nah, ini tinggal diturunkan aja. U aksen tadi adalah 3, V-nya adalah x kuadrat plus 7 dikurangi U tadi 3x min 5, V aksennya adalah 2x ya, dibagi dengan V kuadrat. Ini jangan lupa pembaginya V kuadrat. Hasilnya seperti ini. Sehingga setelah kita tadi menguasai ini adalah rumus cepatnya, kemudian tadi ada perhitungan limit untuk pembuktiannya. Maka kalau kita misalnya diminta untuk mencari dy per dx dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 7x, kita tinggal terapkan saja rumusnya 3x kuadrat dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 7 ya. Jadi ini pangkatnya ini diturunkan, kemudian kali 3 min 1, 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1, 7 dikali dengan x pangkat 1 kurangi 1 ya. X pangkat 0, 7 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya. Kemudian jika Y sama dengan 3t per t kuadrat plus 1, maka Y aksen dy per dt. Ingat ya, di sini yang ditanyakan Y aksen. Kita lihat di sini fungsi Y atau ya fungsi Y-nya itu memuat variabel apa?
oh variabel T, berarti ini dy per dt ya. Ini mungkin salah cetak, dy per dt ini adalah u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Di sini tinggal kita masukkan saja u aksennya, berarti ini u yang 3 dikali dengan v, ya, v itu t kuadrat plus 1 dikurangi dengan u ini 3t dikalikan dengan turunan daripada yang bawah ini 2t ya, 2t dibagi dengan ini penyebutnya dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah dy per dt. Mengapa? Karena di sini y-nya memuat variabel t ya. Y adalah ft bukan fx. Kalau di sini misalnya 3x per x kuadrat plus 1 berarti y sama dengan fx ya. Seperti itu. Nah, untuk aturan rantai, misalkan y sama dengan fu dan u itu adalah gx, maka dy per dx ini sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, mengapa harus disubstitusi seperti ini? Ini untuk memudahkan pencarian daripada turunan ya. Misalkan diketahui y sama dengan x kubik plus 3 pangkat 5, hitunglah dy per dx. Kita umpamakan x kubik plus 3 nya adalah u ya, sehingga di sini kita hitung dulu du per dx itu adalah 3x kuadrat. Du per dx nya ini 3x kuadrat harusnya ya, 3x kuadrat. Kemudian y sama dengan u pangkat 5 ya. Y sama dengan u pangkat 5, sehingga dy per du turunan daripada y terhadap u berarti ya 5 kali u pangkat 5 min 1, 5 kali u pangkat 4 ya. Ini adalah dy per du, bukan dy per dx. Karena di sini y sama dengan memuat variabel u, sehingga dy per du itu adalah sehingga yang dihitung adalah dy per du ya. Sehingga 5 dikali u pangkat 4 ya. Kalau ini, karena u ini memuat variabel x, maka du per dx ya. Turunan u terhadap variabel x. Di sini 3x kuadrat ya, bukan 2x, 3x kuadrat ya. Nah, ini kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Dy per du dikali du per dx tinggal dikalikan saja. U-nya digantikan ke bentuk gx-nya. Tadi gx-nya adalah x pangkat 3 plus 3 ya. Tinggal dikalikan saja ini. Dy per du dikali du per dx. Nah, jadinya seperti ini. Tapi ini harusnya ini 3x kuadrat ya. Nah, cuma konsepnya seperti ini. Tinggal du per dx-nya dicari, dy per du-nya ketemu, lalu kalikan. Nah, u-nya digantikan ke dalam fungsi yang memuat x-nya. Seperti itu. Nah, ini dengan cara seperti ini pula, maka kita bisa menghitung turunan daripada 2x min 3 per 3x plus 1 pangkat 7. Maka di sini satu fungsi yang memuat x ini kita umpamakan sebagai u. Nanti du per dx-nya kita cari dengan rumus y aksen daripada u per v ya. Seperti itu, ini bisa teman-teman kerjakan. Kemudian turunan fungsi trigonometri, y sama dengan sin x, y sama dengan cos x. Nah, kita bisa juga menentukan turunan dengan menggunakan cara limit ya, untuk pembuktian pertamanya. Dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 daripada fx plus h min fx per h. Untuk sin itu kita menggunakan identitas trigonometri. Jadi memang dalam turunan atau integral trigonometri, maka identitas trigonometri seperti ini ya. Seperti misalkan cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, itu sangat membantu untuk mempermudah kita menghitung baik perhitungan fungsi trigonometri, integral ataupun turunan trigonometri. Sehingga di sini kita masih mengandalkan identitas trigonometri seperti ini. Sin A plus B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B ya, dan seterusnya ya. Nah, maka ini rumus jadinya kita tidak membahas dari sini ya.
Intinya ini sudah pernah guru Anda di SMA membuktikan, sehingga kita tinggal mengingat-ingat saja supaya nanti dalam penerapannya teman-teman menjadi lebih mudah. Ya, untuk Y sama dengan sin X, Y aksen itu adalah cos X ya. Turunan daripada sin X itu adalah cos X. Kemudian turunan daripada cos X, Y sama dengan cos X, turunannya adalah min sin X. Y sama dengan tan X, ini turunannya bagaimana? Ini bisa di teman-teman lihat kembali pelajaran-pelajaran zaman SMA ya. Oke, di sini ada soal-soal latihan teman-teman. Nah, kalau mengerjakan seperti ini, yang bagian yang di dalam tan, di dalam cos, karena yang memuat fungsi X ini bisa teman-teman umpamakan sebagai U ya. Nanti, nah itu untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah teman-teman, untuk latihan, karena ini merupakan materi terakhir daripada kalkulus sebelum ujian tengah semester, maka saya minta teman-teman semuanya mengerjakan ini ya. Ini tidak saya gunakan sebagai tugas, tetapi silahkan teman-teman mengerjakan sebagai bahan latihan Anda. Dan saya sampaikan bahwa nanti ujian tengah semester ini materinya dari awal kita kuliah sampai dengan materi ini, turunan fungsi aljabar dan trigonometri ya. Jadi waspadai soal-soal yang ada di sini, silahkan teman-teman coba kerjakan ya, soal-soal yang belum ada pembahasannya ini. Silahkan sebelum ujian teman-teman bisa mencari dari sumber-sumber internet atau dari aplikasi online Mathway atau bagaimana, atau misalkan menggunakan Maple, silahkan teman-teman cari. Tapi jangan lupa, jangan hanya bergantung pada aplikasi itu, tapi Anda juga berlatih. Kira-kira biar jawaban manual saya, cara-cara saya manual ini sama dengan hasil daripada kunci atau hasil daripada aplikasinya itu. Nah, teman-teman berlatih menghitung ya secara manual. Aplikasi hanya sebagai pembantu untuk membandingkan. Kalau Anda salah, kira-kira betulnya gimana? Nah, itu. Jadi materinya sampai dengan turunan ya. Di sini ada soal-soalnya tadi, teman-teman waspadai, kerjakanlah soal-soal itu. Tidak saya gunakan sebagai tugas ya, jadi ini untuk latihan Anda. Karena materi ujian tengah semesternya sampai pada materi ini. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga lancar. Dan jangan sampai teman-teman salah membaca jadwal ya. Ikutilah ujian UTS dengan sebaik-baik mungkin. Waspadai jangan sampai salah membaca jadwal dan selalu berdoa. Sebelum UTS silahkan Anda bekerja sama dengan teman-teman, belajar saling melengkapi ya. Tapi ketika UTS saya berpesan kerjakan dengan kemampuan Anda sendiri. Karena nanti Anda akan duduk dengan nomor kursi dan nomor meja yang sudah ditentukan ya dari list daftar presensi ujian Anda. Misalkan saya Ahmad Taufik menduduki misalkan A3. Di dalam list daftar itu sudah ada tulisannya Ahmad Taufik, itu posisi duduknya di A3. Maka ya saya harus duduk di posisi A3. Kalau saya salah duduk pada posisi teman yang lain, ketika nanti teman yang lain itu ada yang mencontek, ketika teman lain itu menduduki posisi saya di A3 ya, maka nanti yang kena adalah saya, padahal saya tidak mencontek misalkan. Jadi teman yang duduk di A3 nanti oleh pengawas itu akan terbaca, oh ini Ahmad Taufik yang sedang ujian A3 di posisi A3 bertanya kepada teman sebelahnya, padahal itu teman yang lain ya, yang duduk adalah teman saya yang lain di posisi A3 misalkan. Nah, maka saya pesankan kepada teman-teman, Anda harus duduk pada posisi yang sudah ditentukan pada kartu ujian Anda atau pada daftar presensi Anda di ujian nanti ya. Biasanya di kartu ujian itu sudah ada nomor kursinya, maka setiap mahasiswa harus duduk pada nomor itu supaya tidak menjadi kerugian bagi mahasiswa yang lain. Misalkan kasusnya seperti saya, Anda salah duduk, tertukar dengan teman, misalkan teman Anda itu nyontek, nanti yang kena Anda, padahal Anda tidak nyontek, hanya karena Anda duduk di posisi yang indeks kursinya ketukar. Nah, jadi seperti itu, duduklah pada posisi indeks kursi masing-masing. Nah, jadi nanti pengawas tidak mengenali Anda itu siapa, hanya melihat dari di setiap ruangan ujian itu sudah ada indeksnya ya. Untuk kolom A, kemudian baris 1, baris 2, baris 3 ini siapa yang bertanya atau nyontek atau berbuat curang, itu kelihatan dari indeksnya itu.
Jangan sampai Anda salah menduduki yang bukan indeksnya. Jadi duduklah pada indeks yang milik Anda ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.